إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa iyyakum fid dharain amin. Para bapak dan jamaah rahimakumullah, ini malam kita melanjutkan kajian keaswajaan. Di tengah-tengah dari kata kean ini ada kata aswaja. Kalau di luar dari Indonesia tidak dikenal. Ini adalah singkatan. Aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian keaswajaan berarti kajian yang materi pembahasannya menyinggung masalah-masalah yang berhubungan dengan baik itu fikrah, amaliyah, harokah, dan siasah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak cukup lagi hanya membatasi pada sekedar paham maupun sekedar amal. Karena dalam konteks di era modern ini, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena memiliki pengikut yang banyak, mayoritas dari firqah-firqah yang ada. Pada kajian terdahulu kita telah menyampaikan kalau mau dibagi secara umum hanya ada dua firqah besar, yaitu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau umumnya disingkat dengan sebutan firqah Ahlus Sunnah atau kata lain Sunni, dan kemudian ada firqah Syiah. Informasi terakhir yang kita dapatkan di tahun 2030 nanti jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 miliar dan kelihatannya nanti umat Islam diantaranya dari penduduk yang 7 miliar itu akan mendekati angka 2 miliar. Ada yang menghitung-hitung dari kalangan umat Islam itu 90%-nya Ahlus Sunnah atau Sunni, 10%-nya adalah Syiah. Ini saya hanya ngasih gambaran umum, silakan nanti dihitung sendiri deh. Walaupun kita menyebut golongan Syiah hanya 10%, tapi kalau 10% dari 2 miliar, nah hitung sendiri dah itu, 200 juta ya. Kalau 10% dari 2 miliar kan 200 juta. Bayangkan kalau kita orang Ahlus Sunnah terlalu bersemangat mengkafirkan, mengeluarkan saudara kita dari Syiah secara umum, secara general, secara menyeluruh, Syiah itu bukan Islam, berarti kita telah mendepak saudara kita sendiri yang jumlahnya 200 juta. Bisa kita bayangkan. Jadi karena itu nanti kita akan tahu bagaimana
fikrah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki salah satu ciri tawassut atau wasatiyah, moderat, tidak akan mudah mengkafirkan, mensyirikkan, mengeluarkan saudaranya karena berbeda pandangan pada masalah furu'iyah, dengan enteng mengkafirkan mereka, mensyirikkan mereka, membid'ah sesatkan mereka, karena itu bukan merupakan karakter dari pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai kita diajari oleh Imam Al-Ghazali, andai kata kita ketemu dengan seorang muslim, diumpamakan dia punya 100 perilaku dan pandangan, 99-nya sudah jelas keliru alias sesat, masih ada satu item, karena kita ibaratkan 199-nya sudah keliru, ada sisa satu yang masih benar. Kita hendaknya tetap berbaik sangka bahwa orang ini masih masuk dalam kategori keluarga besar kita, sama-sama muslim. Sampai seperti itu kita diajari oleh para ulama kita demi untuk menyelamatkan diri kita. Kok menyelamatkan diri kita? Karena di dalam Islam berbahaya dengan mudah menuduh orang kafir, orang lain padahal muslim, hanya gara-gara satu kesalahan, satu kekurangan di bidang apa saja, apalagi hanya di bidang fikih. Salahnya hanya berstatus di bidang syariah, bukan di bidang akidah, bukan di bidang usul. Karena apa? Karena diibaratkan oleh Rasulullah ketika orang sudah mengatakan kamu kafir, kamu munafik, kamu musyrik. Ini kan kemarin mudah sekali kalimat itu murah meriah. Yang berbeda partai politik jadi kafir. Kalau itu sudah kau katakan, itu ibaratnya seperti anak pedang yang meluncur dari busurnya. Kalau kemudian ternyata sasarannya salah, tidak seperti itu di sisi Allah, maka anak panah yang keluar dari busur kita sendiri akan balik nusuk kita. Itu jelas hadisnya sahih. Ini memang simpel kelihatannya, tetapi harus menjadi perhatian serius bahwa kita jangan mudah menvonis orang yang berbeda dengan kita dengan vonis kafir, vonis musyrik, maupun vonis-vonis yang lain. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah firqah yang disebut oleh Rasulullah di dalam satu riwayatnya itu, dari sekian riwayat yang menceritakan tentang nanti umatku akan terbelah menjadi 73 itu, beliau menyebut hanya satu yang an-najiyah, al-firqatun najiyah. Sampai kemudian sahabat nanya, qila wa minan najiyat wa manin najiyati, siapa kelompok yang satu yang selamat itu? Al-firqatun najiyah itu Rasulullah menjawab, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ditanya lagi, waman Ahlus Sunnati wal Jamaah, siapa yang jenengan masuk dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi al jama'atul muwaffiquna li jama'atis sahabah. Orang yang berada di jalanku, jalan sahabatku, dan kelompok yang bersesuaian dengan jamaah para sahabat. Ini versi riwayat Ibnu Majah dari sekian hadis yang menyatakan tentang ini. Memang hanya satu hadis yang menyebut sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain menyebut Al-Jamaah. Pada kajian terdahulu sudah saya sampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri daripada 3 kata. Ahlun, yang kalau dalam konteks istilah dari sekian banyak
makna menurut bahasa, menurut lughah, maknanya adalah golongan, maknanya adalah kelompok, kumpulan orang-orang as-sunnah, yaitu yang mengikuti sunnah Nabi dan juga sunnah sahabat. Kemudian al-jamaah, ada yang memaknai ijma'nya para sahabat, ada yang memaknai ijma'nya kaum muslimin, ada juga memaknai mengikuti jalan mayoritas umat Islam. Dan ketika dilihat dari pengertian istilah ini, maka yang paling tepat memang ahlus sunnah wal jamaah inilah yang merupakan firqah yang selamat itu. Di dalamnya merujuk kepada sunnah Rasul, sunnah sahabat, sunnah kaum muslimin pada umumnya, juga termasuk di dalamnya mengikuti pandangan para ulama-ulama top. Sebagaimana misalnya di bidang ilmu kalam, di bidang akidah, ada dua tokoh sentral, pandangannya diikuti oleh mayoritas umat Islam dunia, Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang hukum Islam. Secara faktual di kalangan Sunni itu ada 4, ada yang mencoba nambahi satu lagi. Yang 4 yang sudah masyhur sejak dulu itu madhab Hanafi paling tua, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Kemudian belakangan muncul madhab Zahiriyah, Abu Daud Az-Zahiri. Tentu yang terakhir ini belum masuk dalam kategori yang mainstream. Walaupun kalau kita kaji lebih dalam, bukan hanya 4 tokoh tadi yang kita sebut populer, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali aja yang alim, yang mencapai level mujtahid mutlak. Sebenarnya ada lagi yang lain, jumlahnya belasan. Sufyan Ats-Tsauri masuk di dalamnya, An-Nakhai itu ada sekitar belasan jumlahnya. Cuman kelemahannya menurut para ulama, termasuk yang dikutip oleh Kiai Hasyim Asy'ari, selain yang 4 ini tidak berkembang karena murid-muridnya tidak tersebar luas sebagaimana yang 4 tadi. Karya-karyanya tidak ditadwin, tidak dicatat menjadi kitab-kitab yang mudah diikuti, diberi syarah, diberi hasyiah oleh murid-muridnya, sehingga punah sebagian besar. Padahal kalau bicara soal kealiman, tidak hanya 4 orang tadi saja yang alimnya mencapai level mujtahid di bidang hukum Islam. Kemudian di bidang akhlak, tasawuf, umat Islam merujuk pada umumnya kedua tokoh sentral, yaitu Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Kenapa kok ada 3 aspek pembahasan dalam bidang ketika kita membicarakan firqah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya karena Islam itu aspeknya pada intinya 3 yang sering disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Ada aspek tauhid atau aspek akidah, ada aspek syariah yang menghasilkan fikih Islam atau syariat Islam, ada juga aspek akhlak maupun tasawuf. Itu pembagian secara garis besar. Masing-masing aspek itu ada rukunnya. Kita akrab di telinga kita. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Dari mana rujukannya? Itu ada hadis yang sangat terkenal. Hampir di setiap kitab-kitab membicarakan tentang Islam diangkat hadis itu, di mana hadis itu bersumber dari Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Kalau saya menggunakan bahasa bebas, Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat, kira-kira begitu. Tiba-tiba ada orang yang datang
penampilannya perlente, ganteng, bersih, rambutnya hitam, kemudian disisir rapi, tidak ada tanda-tanda telah melakukan perjalanan jauh, tapi orang di sekitar nggak ada yang kenal. Tiba-tiba kemudian datang mendekati Rasulullah, berhadap-hadapan, menyentuhkan ujung lututnya dengan lututnya Rasulullah. Tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dari kata inilah muncul rukun Islam. Ya Muhammad, tolong kasih tahu saya apa sih yang dimaksud dengan Islam? Rasulullah tentu menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu yang umum kita kenal dengan istilah rukun Islam. Engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti dijabarkan ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Engkau melaksanakan sholat dengan sempurna dan berkesinambungan. Biasanya para dai menerjemahkannya menegakkan atau mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji bagi yang mampu, udah umum bagi kita. Kemudian uniknya orang ini mengatakan sodakta, engkau benar. Umar mengatakan kami kaget, kok dia yang nanya, dia yang mengatakan benar. Baru mau nanyakan lagi ke Rasulullah siapa orang ini, sudah buru-buru orang ini bertanya, fa'akhbirni anil iman. Muhammad, tolong kasih tahu kepada saya apa itu iman. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah rukun iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Di dalam hadis lain ada versi yang lain, tapi ini umum sudah. Kau iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan kepada qada qadar baik yang baik maupun yang buruk. Orang ini kemudian mengatakan sodakta, engkau benar. Sampai kemudian yang ketiga pertanyaannya orang ini, fa akhbirni anil ihsan, maka beritahukan kepada saya tentang ihsan. Beliau Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu isinya, jika engkau beribadah kepada Allah, hendaknya sampai pada level seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Ini yang namanya kalau di istilah ilmu tauhid atau tasawuf disebut dengan maqam musyahadah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Andai kata kau tidak bisa level musyahadah, ya minimal engkau masuk pada level muraqabah, merasa diamati, merasa diawasi oleh Allah. Masih panjang hadis ini, di mana pada riwayat yang lain menyebut tentang, tanya lagi dia tentang kiamat. Sampai nanti Rasulullah mengatakan, yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Enggak, saya juga enggak tahu. Saya taunya, kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat. Nanti dijelaskan pada, cuman kita tidak membicarakan aspek ini, kita membicarakan 3 aspek tadi. Aspek iman, aspek Islam, aspek iman, aspek ihsan. Jadi karena itulah maka ketika kita berbicara beragama, di mana agama kita ini harusnya aspeknya 3. Ada aspek kepercayaan atau akidah, usuluddin, tauhid, teologi, istilah yang sering dipakai orang barat menyebutnya teologi Islam. Kalau Imam Hanafi menyebutnya al-fiqhul akbar, bicara tentang akidah, tentang iman yang 6 itu dengan segala penjabarannya. Jadi cuman anak-anak kita sekarang ini kan hanya dikasih yang permukaan saja, iman kepada Allah, menghafal, kemudian tidak sampai kepada hal-hal yang sifatnya rinci.
Padahal justru untuk memperkuat keimanan kita, bagian-bagian rinci itu penting untuk diajarkan sehingga anak-anak kita tidak bimbang di dalam berkepercayaan. Jadi jangan heran kalau kemudian anak-anak kita ini mudah tertarik dengan non-muslim, murtad ataupun tidak murtad secara nyata, cara hidup, cara berpikir, cara berkeyakinannya, memandang Allah tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Senang dia ibadah, lagi senang dia ibadah, lagi nggak senang dia nggak ibadah. Atau sebaliknya, ketika senang dia lupa ibadah, ketika kejepit, seperti orang-orang barat, hari-hari normal nggak mau ke gereja, nggak mau, gerejanya kosong. Kalau sudah ada kejadian tertentu, baru bondong-bondong ke gereja, minta berkat sama romonya, minta berkat sama pendetanya. Perilaku umat Islam juga ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kita orang tua sekarang jarang yang membicarakan tentang ini sama anak kita. Coba jujur dipikirkan masing-masing. Pernah nggak dudukkan anak kita, rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, nyanyi, ngajarkan anak nyanyi sifat 20 itu apa enggak, apalagi suruh ngapalkan Aqidatul Awam itu. Hampir pasti nggak pernah terdengar lagi. Ini harus menjadi renungan kita semua. Walaupun memang secara hukum syariatnya mengatakan bahwa untuk sampai pada level mengetahui hal-hal yang bersifat akidah sampai ke level furu, itu hukumnya fardu kifayah. Di satu kampung harus ada 1-2 yang menguasai. Tapi karena tantangan kita kayak begini, terlebih paham-paham yang di luar Ahlussunnah begitu derasnya masuk, sepertinya kita tidak cukup lagi fardu kifayah. Setiap kita harus mau belajar sungguh-sungguh dalam masalah akidah ini, membahas rukun iman dengan tuntas. Begitu juga dengan rukun Islam. Dari aspek kepercayaan tadi muncullah tokoh-tokoh Maturidi, Imam Abul Mansur Abul Hasan Al-Maturidi, ada tokoh-tokoh Abu Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Ash'ari dengan murid-muridnya yang banyak tersebar itu. Kita nggak mungkin ketemu dengan beliau karena beliau hidupnya di abad ketiga dan abad kelima Hijriah. Sekarang kita hidupnya abad ke-15 Hijriah. Nggak mungkin ketemu, kita dapatkan kajian-kajian tentang beliau walaupun dalam bentuk jabaran-jabaran melalui kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang ngikuti paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, baik itu Asy'ari maupun Maturidi misalnya. Hal yang sama juga dibutuhkan ketika kita membicarakan tentang rukun Islam, tentang sholat, puasa, zakat, haji. Kemana kita mengikuti? Karena ini menyangkut tentang operasional pelaksanaan. Dibutuhkan juknis, juklak, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Kalau bicara soal fikih, amalan perbuatan mukallaf, bagaimana cara sholatnya, takbirnya gimana, rukuknya gimana, ketentuannya di mana. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita dibaca kita Quran, karena di Quran itu hanya disebut sekilas dan global. Hadis pun juga belum tentu rinci semuanya, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan kitab-kitab fikih yang sudah dibuat sistematis oleh para ulama. Waktu-waktu sholat itu seperti apa, syarat sah sholat itu seperti apa, syarat wajib sholat seperti apa, rukun sholat seperti apa, yang membatalkan sholat seperti apa, sunnah-sunnah sholat seperti apa, yang makruh di dalam sholat seperti apa, yang membatalkan sholat seperti apa. Itu belum tentu secara sistematis kita dapatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Para ulama merancang itu dan kita tinggal ngikuti. Kenapa kita tinggal ngikuti? Nggak usah sok-sokan dalilnya mana. Emang ngerti bahasa Arab? Nanyain dalilnya, dikasih hadis nyaplir kita nggak paham.
Yang paling penting ibaratnya seorang yang ingin rambutnya berminyak, cukup beli minyak, ambil minyak, pakai di kepala, nggak usah nanya ini bahannya apa, cara membuatnya apa, apalagi nanam kelapanya kayak apa, buahnya kayak apa, nanti buahnya kayak apa, cara ngebuka buahnya kayak apa, itu urusan mujtahid. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena sikap kita kadang-kadang baca Quran terjemahannya langsung mengatakan, oh, kata Quran seperti ini. Padahal yang dia baca bukan Quran, yang dia baca terjemahannya. Terjemahan itu bukan Quran. Itu upaya maksimal si translator yang mentranslate, mencoba mengalih bahasakan. Dan kita harus sadar betul bahwasanya alih bahasa itu tidak mungkin mutlak percis dengan apa yang dimaksud dari bahasa aslinya, apalagi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pentingnya tafsir. Tafsir itu di atas dari sekedar terjemahan. Ini kita kadang-kadang ada yang salah kaprah, ngaji Quran terjemahannya bilangnya ngaji tafsir. Apalagi yang membaca, Quran terjemahan, dari terjemahan itu dia ada tafsirnya, tapi sebenarnya kalau mendalami ilmu tafsir itu namanya terjemah tafsiriyah atau tafsir terjemah, bukan tafsir Quran. Dan itu membutuhkan perangkat. Lawang diajak ngaji nahu aja udah mogok. Padahal tidak kurang dari 12 disiplin ilmu minimal harus dikuasai kalau kita mau menafsirkan Al-Quran. Ilmu tata bahasa Arab, dari ilmu nahu, sharaf, mantik, balaghah, ilmu arud, macam-macam tuh. Kemudian ilmu nasikh mansukh, memahami mutlak muqayyad, am khas. Kemudian ilmu-ilmu lain, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Itu pun tetap saja mufassir ada keterbatasan sejauh mana kedalamannya, backgroundnya. Ada yang lebih cenderung mengangkat ilmu alatnya, ada yang lebih aspek fikihnya, ada yang lebih aspek tauhidnya, ada yang aspek sejarahnya, ada yang aspek ilmiahnya sesuai dengan background penguasaan kapasitasnya di bidang ilmu-ilmu tertentu. Uniknya lagi, sudah memenuhi syarat dan menghasilkan karya-karya tafsir, tetap aja di belakang tulisannya wallahu a'lamu bissawab. Allah yang lebih tahu benernya yang mana. Kita ini baru baca terjemahan sudah merasa mewakili ini kata Allah. Wih, keren sekali, kayak pernah bertemu dengan Allah saja. Hal yang sama juga terjadi pada hadis. Apalagi kalau kita belajar ilmu hadis, posisi hadis terhadap Quran itu bisa menjadi bayan tafsir, bisa menjadi bayan tafsil, bisa menjadi penguatnya dan lain sebagainya. Butuh perangkat ilmu yang banyak. Jadi karena itu memang kalau kita tidak sampai pada level mujtahid, minimal mujtahid fil madhab, ya tidak apa-apalah kita disebut sebagai orang pengikut atau muqallid atau bertaklid. Karena itulah kapasitas kita. Kita harus tahu diri. Jangan mudah kemudian mengklaim itu adalah merupakan firman-Nya Allah atau sabdanya Nabi, padahal itu baru kita baca dari terjemahan. Para jamaah yang saya muliakan, kenapa kemudian kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah al-firqatun najiyah? Pertama, Nabi menyebut di dalam hadis Ibnu Majah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, ketika dimaknai dengan al-firqatun najiyah itu adalah al-jamaah, maka terlihat betul
bahwasanya firqah, golongan yang bergabung di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah senafas dengan kata al-jamaah. Apa? Kebersamaan, kolektivitas, seneng bareng-bareng. Soal kemudian ada yang lebih taat, paling taat, kurang taat, itu soal biasa. Tidak mau saling menuduh ini itu, saling membenci, saling memusuhi satu dengan yang lain. Itu ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Senang banyak, sehingga tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena apa? Karena sadar kalau semua dikafirkan cuma dia aja yang benar masuk surga. Bahasa guyonnya, nanti dia di surga sendiri. Apa enak nanti surga di sendiri, nggak ada teman main gaplek di situ. Al-jamaah itu suka kebersamaan. Soal kualitas orang berbeda-beda itu sudah niscaya, itu mesti ada orang alim, ada orang yang biasa, ada orang jahil. Ya disitulah terjadi sirkulasi proses belajar mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wan mau'izatil hasanah. Itu justru menjadi ladang amal. Kalau ada orang yang masih banyak awam, bukannya dimarah-marahin. Makanya sering saya guyon mengatakan, Wali Songo dulu cukup bersembilan saja, datang ke Indonesia mendekati orang seluruh Jawa masuk Islam. Terlepas ada yang levelnya santri, ada yang levelnya abangan, masuk Islam. Dengan dakwah yang santun, yang tidak menvonis, yang tidak strong, tapi pendekatan kultural. Ada yang pakai alat musik, ada yang pakai wayang, macam-macam caranya. Sehingga kita mendapati begitu merdeka, 90% penduduk Indonesia ini orang Muslim. Belakangan yang sudah mau masuk Islam, udah mau sadar datang ke masjid, dikafir-kafirkan, akhirnya malas datang ke masjid. Udah capek-capek dari jauh naik motor mau Jumatan, udah ngantuk-ngantuk lagi capek, dibidah-bidahin amalannya. Ya kesel pulangnya, datang ke masjid bukannya dapat pencerahan, malah dapat penggelapan, akhirnya kemudian malas datang ke masjid. Mendingan gak usah sholat, kita udah sholat dimarah-marahin, dibilang sesat. Ini bedanya kita dengan ulama-ulama kita dulu. Alasan yang ketiga adalah karena memang karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah ini sejalan dengan prinsip-prinsip karakteristik ajaran Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pertanyaan berikutnya, sejak kapan istilah ini muncul? Kalau kita menerima hadis tadi sebagai rujukan, istilah Ahlussunnah wal Jamaah sudah ada pada zaman Rasulullah sendiri yang menyebut. Tadi hadisnya Ibnu Majah itu manhum. Rasulullah mengatakan ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas, nama lengkapnya Abdullah Ibnu Abbas. Ini sepupunya beliau, tapi waktu beliau hidup masih muda, masih belia. Tapi orang ini luar biasa. Didoakan oleh Rasulullah dengan ditepuk dadanya dari depan. Allahumma allimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang alim, tahu betul Alkitab dan Al-Hikmah. Dalam riwayat lain dikatakan, didoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sambil nepuk dadanya. Didoakan oleh Rasulullah, masih muda, masih belasan tahun. Wahai Allah, jadikan dia orang yang faqih dalam agama dan juga orang yang alim dalam bidang takwil, maksudnya dalam bidang tafsir. Terbukti memang tafsir-tafsir beliau itu menjadi rujukan. Termasuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah ini, salah satu yang mempopulerkan adalah beliau di dalam tafsirnya. Surat Ali Imran 106. Alladzina farraqu dinahu wala takunu kalladzina tafarraqu
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mana mereka itu memecah belah agamanya, membuat menjadi bercerai-berai, senangnya bertengkar, maka bagi mereka itu siksaan yang sangat besar. Hari kiamat nanti orang akan hadir dengan wajah putih dan wajah hitam. Yang wajah hitam itu adalah orang-orang wa ammal ladzina naswada wujuhum fa fi akafartum. Nanti mereka akan dikatakan, apa sebab kamu kafir setelah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Silakan sekarang rasain siksanya akibat kekafiran yang kalian lakukan. Nah, tafsir kemudian yang disampaikan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum dan orang-orang yang putih wajahnya itu, beliau memberikan tafsir yang dimaksud dengan mereka yang wajahnya putih adalah hum ahlus sunnah wal jamaah. Fa fi rahmatillah, maka dia di dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun. Artinya mereka di dalam surga, kekal di dalamnya. Menggunakan tafsir ini sebagai rujukan, berarti istilah ahlus sunnah wal jamaah itu senafas dengan ayat Al-Quran. Baru kemudian ditambah lagi Imam Hasan Al-Basri, ulama-ulama yang lain, dan berikutnya populer sampai sekarang. Pada akhirnya ingin saya sampaikan, Ahlus Sunnah Jamaah dalam arti umum itu selain Syiah, firqah-firqah yang lain itu masuk, Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah masuk, tapi juga ada Ahlus Sunnah dalam pengertian khusus, yaitu mereka yang benar-benar konsekuen mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ada penyimpangan. Dan yang ketiga dalam pengertian terbatas, yaitu yang dipakai oleh para ulama kini pada umumnya dalam bidang akidah ikut Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi, fikih salah satu mazhab yang 4, di bidang tasawuf ngikutin Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Inilah barangkali yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya, masih berlanjut panjang penjelasan ini ke depan. Mudah-mudahan wawasan kita bertambah dan semakin mau memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbagus wawasan kita, sehingga kita benar-benar berada di rel jalan yang benar, kelompok yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.